Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam setiap perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, namun penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Daud, kita belajar bahwa kunci kemenangan adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, mereka segera berusaha menyerangnya. Tetapi Daud tidak mengambil keputusan tergesa-gesa. Ia lebih dulu memohon petunjuk dari Tuhan, dan Tuhan memberikan arah yang jelas kepadanya. Pada pagi hari ini mari kita baca dalam Kitab 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25 yang berkata demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Prasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Prasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih,
Di tengah peperangan hidup yang kita hadapi, kita sering merasa khawatir dan takut. Namun Tuhan ingin kita meniru teladan Daud yang selalu memohon kepadanya. Disinilah letak rahasia kemenangan Daud, yakni kebergantungannya yang penuh kepada Tuhan. Setiap orang dalam hidupnya pasti pernah mengalami kegagalan. Ketika mengalami kegagalan, maka setiap orang akan berkata bahwa ia tidak mau lagi jatuh ke dalam kegagalan yang sama. Namun faktanya, mereka yang berkata bahwa tidak mau lagi jatuh ke dalam kegagalan yang sama, justru mengulang kembali kesalahan dan kegagalan yang sama. Misalnya, seorang perokok ketika ia mengalami sakit paru-paru dan harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu, dalam keadaan yang sakit itu, dokter menyarankan supaya sang pasien berhenti merokok, dan pasien dengan sigap dan tanggap mengatakan kepada dokter, "Saya janji tidak mau lagi merokok." Beberapa hari kemudian, orang tersebut dinyatakan sembuh oleh dokter dan direkomendasikan untuk pulang ke rumah. Dalam situasi dan kondisi semacam itu, mudah untuk berjanji. Tetapi faktanya, belum seminggu di rumah, ia gagal lagi dan jatuh lagi dalam keadaan yang sama, yaitu merokok lagi. Itulah fakta hidup yang kita saksikan setiap hari. Lebih dari itu, ada banyak orang yang senang hidup dalam dosa, gagal, dan lain sebagainya. Sebagaimana Daud yang mengalami 2 kali serangan dari orang Filistin, kita juga seringkali menghadapi serangan yang berulang. Namun Tuhan tidak pernah gagal memberikan strategi baru kepada Daud. Tuhan memberikan kemenangan yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Mencermati penjelasan ini, maka yang dibutuhkan oleh setiap orang ialah kunci untuk menang atas setiap hal-hal yang tidak bermanfaat yang dilakukannya. Setiap orang membutuhkan jalan keluar atau solusi sehingga bisa meraih kemenangan dalam hidupnya. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, apa rahasia mengalami kemenangan dalam hidup ini? Berdasarkan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17-25, maka ada beberapa rahasia kemenangan yang diperlihatkan oleh Daud bagi kita, yaitu yang pertama, selalu memohon petunjuk Tuhan dalam hidup. Penulis kitab 2 Samuel dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan selalu memohon petunjuk Tuhan dalam hidup menuliskan demikian. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau." Berdasarkan firman Tuhan ini, kita membaca bahwa untuk meraih kemenangan dalam hidup ini, kita harus selalu memohon petunjuk Tuhan, baik dalam doa kita maupun dalam pembacaan firman Tuhan. Karena di dalam doa dan dalam pembacaan firman Tuhanlah kita menemukan pimpinan dan tuntunan serta petunjuk bagi hidup kita dari Tuhan. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kemenangan yang kita butuhkan. Yang kedua, selalu bertindak sesuai petunjuk Tuhan dalam hidup. Penulis kitab 2 Samuel dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan selalu bertindak sesuai petunjuk Tuhan dalam hidup ini menuliskan demikian. "Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat,
sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kita membaca bahwa untuk meraih kemenangan dalam hidup ini, kita harus selalu bertindak berdasarkan petunjuk dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Semua petunjuk Tuhan ada dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dengan demikian, jika kita taat melakukan perintah, petunjuk, dan ketetapan Tuhan, maka kita pasti meraih kemenangan dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah gagal memberikan kemenangan kepada mereka yang taat kepadanya. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini, kunci utama kemenangan dalam hidup ini adalah selalu memohon petunjuk Tuhan dan bertindak sesuai dengan petunjuknya. Seperti Daud yang terus mengandalkan Tuhan dalam peperangannya, kita pun harus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan selalu memberikan jalan dan solusi bagi mereka yang percaya dan taat kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pentingnya mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan dan tindakan kami. Kami mohon petunjuk-Mu dalam setiap langkah hidup kami, agar kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan untuk taat pada perintah-Mu, dan anugerahkanlah kemenangan atas setiap tantangan yang kami hadapi. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar
di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.